Kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di EZI TV. Kali ini kita akan membahas update terkini PPDB DKI Jakarta online yang begitu kisru dan mengemaskan dan membuat para orang tua menjadi stres, dan anak-anaknya juga katanya oleh Ketua Komnas Anak Bapak Aris Sirait Merdeka juga banyak yang minder. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu orang tua murid, Ibu Julaiha ya. Salah satu perwakilan murid di Jakarta Timur, orang tua murid Jakarta Timur yang tadi ikut demo mengepung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Sudirman tadi ya Mbak ya? Iya. Mbak bisa ceritakan nggak tadi aksi demo yang berlangsung di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tadi Mbak? Iya. Kita sudah melakukan aksi yang kedua kalinya ya. Kedua kali Kemarin ya? itu melakukan aksi ke Balai Kota dan Bapak Anies tidak mau menemui kita. Lalu kita aksi lagi ke gedung DPRD. Lalu mereka melakukan audiens dengan kita. Keesokan harinya mereka memanggil beberapa perwakilan untuk audiens lagi, memanggil Kadisdik dan Pak Gubernur dipanggil ke DPRD. Tapi hasilnya di situ hasilnya kita kecewa. Akhirnya kita turun hari ini dan kita terus ke Kemendikbud untuk minta membatalkan PPDB. Oke, untuk aksi hari ini adalah pencabutan atau pembatalan PPDB DKI Jakarta. Itu gimana Mbak tadi hasil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tadi? Kebetulan tadi artinya akhirnya dia kan melakukan audiens dengan beberapa perwakilan. Terus dia besok akan memberikan, Bapak Menteri akan memberikan keputusan 1-2 hari ini untuk membatalkan atau tidak PPDB ini gitu. Oke. Seperti itu. Sebenarnya tuntutan ibu-ibu, emak-emak ini kan zonasi, jarak, dan usia. Yang menjadi polemik ini gimana Mbak? Tadi katanya dapat informasi mengenai bahwa di jalur prestasi pun yang tanggal 1 sampai 3 Juli ini juga akan ada polemik besar, yaitu sekolah-sekolah swasta menaikkan angka-angka anak-anak mereka. Ini gimana Mbak? Bisa ceritakan Mbak? Ya. Jadi kan harapan kita kan di zonasi udah tidak ada harapan ya. Iya. Udah tidak ada harapan. Ketika kan nilai-nilai kami, mohon maaf ya, bukan kami sombong ya, nilai-nilai anak-anak ini nilai-nilainya tinggi-tinggi Pak. Iya betul. Jadi kan zonasi kita berharap di jalur prestasi. Tapi ternyata jalur prestasi sendiri nanti itu memakai nilai rapor semester 1 sampai semester 6. Oke. Lalu ditambah dengan akreditasi sekolah. Tapi ternyata sekarang akreditasi sekolahnya itu, yang swasta itu dilebih-lebihkan Pak. Jadi bagaimana kita mau bersaing lagi Pak gitu. Udah umur anak kita juga muda, tapi akreditasi kita juga dibohongi lah Pak, kayak seperti itu. Nanti kita lempar lagi gitu, kalah lagi Pak. Makanya kita demo ke hari ini supaya minta dibatalkan semuanya Pak. Oke, jadi nanti kecurangan yang didapat dari Bu Julaiha terhadap di jalur prestasi tanggal 1 sampai tanggal 3 Juli ini akan menjadi polemik besar, dan itu juga mungkin bisa didengar. Nanti kita akan hubungi juga anggota DPRD DKI Bapak Basri Basko untuk sebentar terputus. Nanti kita akan hubungi kembali Bapak Basri Baco untuk mengenai tadi informasi yang kami dapat dari Bu Julaiha tentang tanggal 1 sampai 3 Juli ini, bahwa akan ada polemik, yakni anak-anak di swasta itu membesarkan nilai-nilainya. Oke, mungkin ada ungkapan lain, unek-unek lain Mbak Julaiha? Oh ya, untuk wilayah seperti ini Pak. Anak saya ini kan zonasi ya, kita bicara zonasi. Anak saya ini kan tinggalnya, kami tinggal di Hutan Kayu. Sekolah yang dekat dengan kami itu adalah SMA
negeri 31 di Uputan Kayu Selatan. Kami tinggal di Uputan Kayu Utara. Tapi ternyata yang masuk ke SMA tingkat 1 itu dari kecamatan lain, Pak. Pulau Gadung, Lampung, yang jauh dari sini. Kayak itu semua umurnya tua-tua, Pak. Ya, dan nilainya juga kalah sama anak saya gitu. Tapi mereka semua masuk ke sana. Kalau seandainya nilainya bagus, nggak masalah kita, Pak. Iya, betul. Tapi ini nilainya itu kecil gitu. Dan juga dari kecamatan lain yang bukan di sini gitu. Kita nggak bisa nerima, itu bagi kami nggak adil. Oke. Tadi kita juga baru mewawancarai salah satu orang tua murid di wilayah Jakarta Timur yang anaknya akan masuk dari SMP, SMA. Nah, kini telah hadir di studio JTV orang tua murid yang dari SD ke SMP. Bagaimana proses zonasinya juga terpental meski anaknya usia muda tapi mendapatkan ranking 1 hingga prestasi tidak menjadi ukuran karena usia. Nah, tanggapannya orang tua ini bernama Ibu Wiastuti, wilayah Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Gimana, Bu, anak Ibu yang tidak lolos di zona zonasi karena terpental karena usia? Padahal di Permendikbud 44 tahun 2019, jarak sebenarnya menjadi patokan dan ini lompat di DKI. Ya, sebenarnya peraturan yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan itu sangatlah tidak adil ya. Bukan bagi saya saja tapi bagi seluruh orang tua di Jakarta khususnya yang mereka punya anak masih usianya muda. Seperti saya ya, anak saya umurnya 12 tahun 3 bulan. Di mana sekolah itu anak saya mendapat prestasi juara pertama. Alhamdulillah nilainya semuanya 100. Per semesternya pun 5 semester juga bagus gitu, tapi akhirnya terpental hanya karena usia. Nah, jarak sekolah pilihan saya adalah SMP Negeri 128. Pertama saya coba di jalur prestasi non akademik. Kebetulan anak saya juga ikut di kesenian angklung. Mungkin di Jakarta ini musik kurang ya, tapi setelah saya cermati tidak masuk dalam kategori jalur prestasi non akademik. Kenapa? Karena sistemnya memang tidak mencantumkan itu dan sertifikat itu juga tidak menjamin bahwa bisa masuk di dalam jalur prestasi non akademik. Nah, di situ sempat kecewa juga. Akhirnya kita coba lagi di jalur zonasi yang katanya konon dari tahun ke tahun zonasi itu yang diprioritaskan adalah jarak, gitu kan, jarak. Tapi nyatanya dari sekolah yang saya pilih 3 sekolah itu di akhir pemilihan pendaftaran itu saya lihat justru zonasinya jauh-jauh yang diterima. Contoh di Celilitan, di Kampung Rambutan. Yang penting usia mereka akhirnya mereka usianya bisa masuk. Bisa masuk. Itu jadi sih. tanggal 1 sampai tanggal 3 Juli adalah jalur prestasi. Mungkin ini akan terkaget-kaget bagi semua orang tua yang memiliki anaknya juara 1. Namun kemungkinan besar sekolah-sekolah swasta yang menjadi kompetitor anak-anak sekolah negeri, ini nilai anak-anak sekolah swasta tinggi-tinggi naik. Dan kemungkinan anak-anak negeri yang nilainya bagus tapi kalah dalam jumlah nilai akademik oleh anak-anak sekolah swasta. Gimana tanggapan Ibu? Tanggapan saya sepertinya ya kalau kita mau semangatin anak mau tidak mau kita harus optimis juga. Karena saya berpegangan pada aksi demo ibu-ibu, saya lupa tanggalnya hari apa, itu sudah dijelaskan oleh Dinas Pendidikan bahwa di jalur prestasi di tanggal 1 dan 3 itu tidak ada seleksi usia, tapi benar-benar nilai. Nah, ini akan menjadi jaminan juga gitu loh. Kalau memang nanti di usia muda ini justru banyak yang tersingkir karena nilai, namanya kita apa sih bersaing, kita mau tidak mau ya terima. Tapi kalau memang nanti seperti yang dikatakan Bapak Gun juga bahwa ada permainan nilai, ya mau diapakan lagi gitu. Cuman di sini saya hanya minta keadilan aja. Kalau memang bisa Dinas Pendidikan
ditambah kuota atau memang harus ada kelas pagi atau siang seperti dulu aja lagi kan sekarang hanya dibatasi. Ya tolonglah shift-shiftan ya kayak kata Pak shift-shiftan, Basri Baco ya. Ada siangnya karena Jadi sekolah 3 hari kalau menurut Pak saya Basri bukan Baco. kasihan dengan anak saya tapi juga banyak juga yang lain bahkan yang punya KJP pun harusnya yang punya KJP itu jadi prioritas untuk masuk sekolah negeri ini justru malah tersingkir. Saya tidak punya KJP tapi saya sangat sedih. Jadi saya ingat kata Gubernur Anies Baswedan, dia bilang bahwa dengan adanya usia itu terjadi pemerataan. Tapi kalau kita cross check Pak Basri Baco, itu bukan parameter, itu bohong karena tetap lagi itu usia. Itu sangat benar sekali karena kalau bisa Pak Anies turun langsung Pak ke lapangan. Jangan menghindar. Jangan menghindar. Kasihan anak-anak. Banyak anak-anak yang punya KJP Pak, dia yang harus diprioritaskan. Bukan usia. Bukan usia Pak. Tadi saya banyak sekali yang mengadu ke saya dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena saya sendiri anak saya tidak masuk di sekolah negeri dan tergeser. Saya tapi tetap berharap di tanggal 1 sampai tanggal 3 anak saya bisa masuk. Karena anak saya dapat juara Pak. Saya mohon ditelaah lagi, diteliti lagi. Kalau bisa ditambah lagi kuotanya Pak. Saya yakin itu tidak bisa dibatalkan. Tapi tolong kuotanya ditambah. Kelasnya ditambah Pak. Yang tadinya hanya 3 kelas, 2 kelas, 4 kelas, tambah aja lagi. Toh juga sekarang pegawai negeri, guru khususnya, sudah ada TKD yang cukup besar. Harus bisa diberdayakan lagi. Bapak, cobalah turun Pak ke lapangan. Kasihan Pak mereka. Saya aja sedih Pak, tapi saya tidak mau melihatkan kesedihan saya di depan anak saya. Terima kasih Ibu Yasuti, semoga mendapat perhatian dari Bapak Gubernur Anies Baswedan dan Menteri Mas Nadiem Makarim. Saya akan membacakan sebuah puisi. Anak kami, aku satuku harap kau tumbuh menjadi 1000. Tanah kering tak dosa memohon subur, rentetan doa berjajar kuat dan tinggi. Siang malam Tuhan mendengarkan, lantunan doa merambat menuju langit. Berdaun hijau berakar kuat, pengharapan indah melihat kau berguna. Siang malam kami memanjatkan, ribuan kata diawali oleh namamu nak. Menjadi besarlah keturunan dari kami yang kerdil, menjadi luas kau yang berasal dari jiwa sempit kami. Mulia tak harus kau berasal dari benih yang terpilih, hina kami orang tua penuh mimpi. Besok pagi bergegaslah, tumbuh subur di atas tanah pekuburan orang tuamu. Oke, demikian pemirsa IGTV bincang-bincang kami dengan salah satu orang tua murid di Jakarta Timur yang merasa tidak adil dan diskriminasi di PPDB DKI Jakarta tahun 2020. Semoga PPDB bisa dibatalkan dan dilakukan ulang dengan nilai prestasi murid-murid. Meskipun usia muda tapi kecerdasan adalah pendidikan yang sangat baik, bukan usia tua yang dijadikan patokan. Saya Muhammad Gunan Nabila undur diri, salam Indonesia.